Shalom saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati begitu banyak anugerah Tuhan saat ini, itu semua karena anugerah dan cinta kasih-Nya semata. Judul renungan pada saat ini yaitu The Power of Love, atau kekuatan sebuah kasih. Berbicara mengenai cinta atau kasih, apa yang ada dalam pikiran saudara? Mungkin sebagian dari kita berkata bahwa cinta atau kasih adalah sebuah perasaan atau emosi dari kasih sayang yang kuat akan suatu hal. Memang benar saudara, namun apakah hanya sebatas itu saudara, arti sebuah kasih? Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang the power of love, atau kekuatan sebuah kasih, terkhususnya dalam Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Ada 3 kata yang akan kita bahas lebih dalam dari kedua ayat ini. Yang pertama yaitu kasih atau mengasihi. Yang kedua, mengaruniakan atau memberikan. Dan yang ketiga, mengutus atau mengirim. Ketiga kata ini menggunakan kata kerja aorist, aktif indikatif. Orang ketiga singular. Artinya, ketiga kata kerja ini sungguh-sungguh terjadi satu kali selesai di masa lampau dan subjek sebagai pelaku utamanya. Menariknya, ketiga kata ini akan mengajarkan kepada kita saat ini tentang kekuatan sebuah kasih. Langsung saja kita bahas bersama-sama. Yang pertama, sanggup untuk mengasihi tanpa syarat. Kata mengasihi dalam teks aslinya menggunakan kata agapesen dari kata agapao. Kata agapao adalah kata yang dipakai dalam pengertian kasih Allah kepada umat manusia tanpa mengharapkan balasan atau tanpa syarat apapun. Bukti Allah mengasihi umat manusia dengan tulus dan tanpa syarat dapat dilihat dari motivasi, tindakan, dan harga yang telah Ia korbankan sekali selesai, dan itu benar-benar terjadi di masa lampau. Dan mari kita renungkan sejenak. Memang tidak dapat dipungkiri, kasih yang ada dalam dunia ini adalah kasih yang bersyarat. Tetapi apakah selama ini kita sudah belajar mengasihi tanpa syarat kepada sesama dan bahkan kepada Tuhan? Tuhan mengajarkan kita arti kekuatan sebuah kasih dengan motivasi, dengan tindakan yang benar, dan juga harga yang kita korbankan. Yang kedua, sanggup memberikan yang terbaik. Kata mengaruniakan dalam teks aslinya menggunakan kata edoken dari kata asli didomi. Arti kata mengaruniakan dalam teks ini adalah untuk memberikan satu hal yang berharga kepada orang lain dalam penuh pengertian. Hal ini hanya sekali terjadi dan sungguh-sungguh terjadi pada masa lampau yang dilakukan Bapa kita di sorga untuk umat manusia. Ia sungguh memberikan sesuatu yang terbaik, yaitu putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai ganti dosa-dosa kita. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita sudah memberikan yang terbaik dari hidup kita bagi sesama dan bagi Tuhan kita? Kekuatan sebuah kasih adalah ketika kita sanggup memberikan yang terbaik kepada sesama kita, meskipun sangat sulit dilakukan. Salah satu contoh, kita mau menolong orang lain yang lebih membutuhkan meskipun kita sedang berkekurangan. Dan yang ketiga, mengasihi dengan tujuan yang pasti. Kata mengutus dalam teks aslinya menggunakan kata apostelen dari kata asli apostelo. Arti kata mengutus dalam teks ini adalah untuk berfokus pada hubungan antara sumber yang mengirim, yaitu Bapa, dan yang dikirim, yaitu Tuhan Yesus, untuk misinya yang mulia. Salah satu bukti Bapa mengasihi umatnya yaitu dengan mengutus satu-satunya putra yang tunggalnya untuk tujuan yang mulia, yaitu manusia diselamatkan. Arti kekuatan sebuah kasih tidak hanya sekedar berkorban, tidak hanya sekedar memberi, tidak hanya sekedar mengasihi, tetapi mengasihi dengan tujuan yang pasti, yaitu keselamatan orang lain untuk mengenal Tuhan yang benar. Firman Tuhan ini mengajarkan kita agar apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, terutama dalam mengasihi,
harus dengan dasar, motivasi, dan tindakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Semoga dapat menjadi berkat untuk kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.